Hari ini, tanggal 14 Juli 2025, jagung saya genap berumur 63 hari. Saya berdiri di tengah ladang kecil ini, sendiri, di antara tanaman dan angin pagi sore yang perlahan reda. Saya merasa seperti sedang berdiri di antara dua dunia, dunia harapan dan dunia kenyataan. Antara ikhtiar yang saya usahakan dan hasil yang bukan kuasa saya tentukan. Setiap pagi, saya datang. Kadang membawa cangkul, kadang hanya membawa doa. Saya menyusuri barisan tanaman satu persatu, menengok daun, mencium tanah. Kadang ada daun yang robek, kadang ada yang kekuningan. Kadang, saya tidak tahu harus berbuat apa selain menatap dan membatin. Semoga kamu kuat. Meski saya tidak sepenuhnya tahu bagaimana cara membuatmu lebih kuat. Karena inilah ikhtiar seorang petani. Ikhtiar bukan tentang kepastian, tapi tentang tanggung jawab bahwa saya telah menjalankan bagian saya. Tanah tidak selalu membalas dengan murah hati. Kadang musim tak menentu. Kadang hama datang tiba-tiba. Tapi kami tetap menanam. Karena hidup harus terus berjalan. Ketika malam turun dan angin datang dari arah tak terduga, saya tahu apapun yang terjadi nanti, bukan saya yang menentukan hasilnya. Saya hanya bisa menyiapkan ladang, memantau pertumbuhan, dan menyerahkan hasilnya kepada Yang Maha Kuasa. Tawakal bukan menyerah. Tawakal adalah kesadaran bahwa kita bukan penentu. Saya pernah melihat tanaman tumbuh subur, tapi roboh karena badai. Saya juga pernah melihat ladang yang biasa saja, tapi panennya malah melimpah. Kita terlalu sibuk menghitung hasil, padahal hidup sedang mengajarkan untuk memperbaiki cara pandang. Negeri ini negeri subur katanya. Tanahnya luas, airnya melimpah, mataharinya setia. Tapi kita masih mengimpor beras, mengimpor kedelai, bahkan mengimpor jagung. Negara seperti Thailand dan Vietnam yang luasnya tidak lebih dari beberapa provinsi kita bisa ekspor besar-besaran. Apakah tanah mereka lebih subur? Tidak juga, tapi mereka lebih terorganisir, lebih terarah. Petani di sana tidak dibiarkan sendiri, pemerintahnya hadir. Sementara kita, petani masih sibuk cari pupuk yang langka, harga panen jatuh, dan musim makin sulit ditebak. Coba lihat Amerika, Brazil, Belanda. Tanahnya tidak selalu subur. Bahkan Belanda sebagian wilayahnya buatan manusia. Tapi ekspor pertaniannya mendunia. Mereka punya teknologi, sistem, negara yang hadir. Pemerintahnya bukan sekedar bicara swasembada, tapi benar-benar membangun irigasi, menjamin harga, melindungi pasar. Sedangkan petani kita berjuang sendiri, mengharap cuaca, dan bersaing di pasar yang tidak adil. Banyak orang kota bertanya, kenapa sih petani disubsidi terus? Apa karena malas? Tidak kawan, subsidi itu bukan hadiah. Subsidi itu penopang, agar petani bisa bertahan hidup. Bukan untuk memperkaya, tapi agar kami tetap bisa menanam. Kalau tidak disubsidi, bisa-bisa tidak ada lagi yang mau jadi petani. Ladang akan berubah jadi pabrik, sawah jadi perumahan. Lalu siapa yang akan menanam? Untuk 280 juta perut di negeri ini, saya tahu ladang ini tidak luas. Tapi dari ladang kecil inilah saya belajar makna kehidupan. Bahwa yang besar dimulai dari yang kecil. Bahwa satu petani, meski tak dikenal siapa-siapa, tetap menyumbang makanan bagi banyak keluarga. Dan saya mencintai tanah ini.
Meski kadang saya juga ingin menyerah, tapi saya tetap menanam karena harapan itu masih hidup di dalam tanah. Hidup ini seperti bertani. Kita menanam, kita merawat, tapi belum tentu semua bisa kita panen. Namun bukan berarti kita berhenti menanam. Justru karena kita tidak tahu hasilnya, kita terus menanam. Plan, nurture, harvest. Itulah hidup. Tanam niat, rawat proses, panen hikmah. Karena sejatinya, kita semua adalah petani. Petani harapan, petani impian, petani kehidupan. Hari ini jagung saya 63 hari. Tongkolnya mulai muncul malu-malu. Daunnya hijau, batangnya tegak. Saya belum tahu hasil akhirnya seperti apa. Tapi saya tahu satu hal. Saya sudah menanam dengan hati. Saya sudah merawat dengan tangan sendiri. Dan untuk hasil, saya serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Stands alone.
cow takes the nurse. The nurse takes the cow, the nurse takes the cow. Hi-ho the dairy-o, the nurse takes the cow. The cow takes the dog, the cow takes the dog. Hi-ho the dairy-o, the cow takes the dog. The dog takes the cat, the dog takes the cat. Hi-ho the dairy-o, the dog takes the cat. The cat takes the mouse, the cat takes the mouse. Hi-ho the dairy-o, the cat takes the mouse. The mouse takes the cheese, the mouse takes the cheese. Hi-ho the dairy-o,